Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih, dimanapun saudara yang masih setia bersama dengan kami dalam ibadah doa pagi online JKI Pondok Daun Solo. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau membangun tahta pujian bagi Tuhan karena Yesus, Dia Allah yang begitu baik buat setiap kita. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini. Hati kami rindu, hati kami siap Tuhan. Untuk pagi hari ini membawa ucapan syukur kami, membawa pengagungan kami karena Yesus baik. Ini waktu kami Tuhan. Nah, pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami datang dengan membawa ucapan syukur kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu memberkati Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Berkali-kali Engkau menolong kami. Engkau Tuhan Allah yang setia memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan bawa hatimu pagi hari ini datang pada Tuhan. Bawa setiap pujian dan nyatakan kekagumanmu buat Yesus kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Kau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari lebih lagi nyatakan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau
setia dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Kekuatan dalam hidupku, pengharapan, sumber kedamaian, kami berengkau Tuhan, Bapa yang baik selamanya. Kau Bapa yang selalu ada bagi hidup kami. Biar kami menyembah, biar kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena cinta-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Engkau selalu ada memberkati kami, memulihkan setiap kondisi dan keadaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan kami Tuhan umat-umat yang diberkati. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Dan biarlah pagi hari ini kami taruh iman dan pengharapan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bagaimana kabar kita semuanya? Saya percaya bahwa kita semuanya diberkati dalam kondisi yang luar biasa dahsyat bersama dengan Tuhan. Mari pagi hari ini saya ajak untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bulan ini satu tema yang diberikan oleh gereja adalah tanda-tanda zaman. Beberapa waktu dalam minggu-minggu ini sudah kita bahas tentang tanda-tanda zaman. Bahkan dalam Matius 23 ayat 3 sampai 13 semuanya begitu menakutkan, semuanya mengerikan, seakan-akan membuat kita menjadi khawatir, putus asa, seakan-akan tidak ada lagi harapan yang menyenangkan dalam menghadapi masa depan kita. Tetapi ingat, mau tidak mau kita harus melewati karena memang begitu adanya tanda-tanda akhir zaman yang begitu mengerikan buat kita. Sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen dan paham tentang akhir zaman yang mungkin dalam minggu-minggu ini selama sebulan penuh ini kita diajarkan bahkan oleh pembicara-pembicara yang didatangkan buat memberkati kita di gereja kita. Bahkan minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang pengajaran akhir zaman dari Bapak Gembala. Mari sebaliknya kita mempersiapkan semuanya dari sekarang. Apa yang harus kita persiapkan untuk hidup dalam dunia akhir ini? Dengan baik dan bijak kita harus melakukan yang namanya investasi. Bapak Saudara terkasih, investasi yang tepat di akhir zaman. Itu yang mungkin akan saya bagikan buat kita semua pagi hari ini. Pada dasarnya pengertian investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan investasi, tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang sudah kita investasikan di awal. Investasi sangat penting. Kalau misalkan kita menginvestasikan uang, maka nilainya rupiah kita akan menurun. Tetapi beda halnya jika kita menginvestasikan emas, tanah atau barang-barang yang lain, harga akan semakin naik. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bukan investasi tentang uang, tentang tanah,
bukan tas branded mungkin, bukan jam-jam branded, saham, deposito atau kripto dan lain-lainnya. Tetapi pagi hari ini kalau kita sama-sama sudah terlanjur menginvestasikan harta kekayaan di bumi ini, biarlah lanjutkan saja. Tetapi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar investasi untuk hidup kekekalan, investasi untuk kekekalan. Apa sih investasi terbaik di dalam hidup kita? Ada beberapa hal yang akan saya berikan untuk kita semuanya pagi hari ini. Investasi kekekalan yang harus kita lakukan untuk menghadapi tanda-tanda zaman yang semakin mengerikan ini. Yang pertama, investasi ibadah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 kita akan baca bersama-sama. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Latihlah badanmu untuk beribadah karena ibadah mengandung janji dari Tuhan. Bukan hanya untuk hidup di masa-masa ini, tetapi juga untuk masa depan dan hidup kekal kita. Sebab saat kita beribadah, kita sudah melakukan salah satu investasi yang tepat. Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah bukan hanya saat kita datang ke gereja, memuji Tuhan, mengangkat tangan kita, datang menyembah. Bukan hanya datang ke gereja, memanas-manasi bangku gereja. Bukan hanya kita tune in menghadapi YouTube dan channel-channel yang lain sesuai dengan kemauan kita. Ini juga ibadah. Tetapi yang Yesus katakan dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa-bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ibadah itu berbicara soal hati. Ayo sama-sama kita punya hubungan dengan Tuhan. Ibadah dimulai dengan hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mencintai Tuhan. Ibadah dimulai dengan hati yang sungguh-sungguh mengejar akan Tuhan. Bukan hanya mengejar berkat, tetapi kita mengejar sumber berkat itu. Karena di saat kita mengutamakan Tuhan, di saat kita mencari Tuhan, benar-benar kita memberikan hati kita untuk Tuhan, maka masalah jasmani itu akan Tuhan tambah-tambahkan kepada kita. Hari ini saya harapkan bahwa kita semakin mencintai Tuhan, melekat pada Tuhan. Ibadah kalau hanya sekedar kita datang, kumpul sama teman-teman kita, berjumpa dengan teman-teman kita. Kita hanya sekedar memuji Tuhan dengan membawa hati kita hanya sekedar angkat tangan absen supaya kita bisa ketemu sama Bapak Gembala. Kita bisa ketemu dengan teman-teman kita. Itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Saudara, Yesus ingin di saat kita memuliakan Tuhan, di saat kita memuliakan Dia, hati kita juga dekat sama Dia. Ibadah berbicara tentang memberi. Sebagai contoh Abraham, ketika Abraham naik ke gunung, Abraham punya tujuan, yaitu memberi korban bakaran, memberikan korban anaknya. Tetapi seringkali kita naik ke gunung Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan hanya sekedar mencari dan pengen menerima berkat dari Tuhan. Itu tidak salah, saudara. Tetapi di saat kita naik ke gunung Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk ibadah, sebaiknya kita masuk untuk memberi kepada Tuhan. Dengan memberikan hidup kita, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, memberikan hidup kita, memberikan jiwa kita untuk Tuhan. Ibadah bukan menerima, tapi memberi apa yang Tuhan sudah beri buat kita. Ada banyak orang berkata, aku di gereja ini tidak diberkati, aku di gereja ini tidak bertumbuh. Saudara, saya tidak bisa beribadah gereja ini karena saya
tidak bisa menambah relasi. Saya tidak ada koneksi untuk bisnis saya. Saya beribadah di gereja ini sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah prinsip yang salah. Ibadah itu bukan kita mencari keuntungan Bapak Ibu Saudara. Justru kita dalam beribadah kita harus memberi kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Ibadah yang sejati adalah hubungan kita dengan Allah. Ibadah yang sejati adalah memberi hidup kita, jiwa kita kepada Allah. Investasi waktu beribadah. Yang kedua, investasi perbuatan yang benar. Dalam Wahyu 19 ayat 6-8, demikian bunyi firman Tuhan akan saya bacakan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya Bapak Saudara, saat perjamuan kawin anak domba, saat sangkakala dibunyikan, saat kita merayakan perkawinan anak domba, saat kita terangkat ke surga, dan itulah ternyata perbuatan benar kita akan menyertai kita. Perbuatan benar akan menyertai hidup kita, hidup yang kekal. Sebab mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar untuk memberikan investasi terbaik melalui investasi perbuatan benar. Benar, baik belum tentu benar, tetapi benar pasti adalah hal yang baik. Kita akan melakukan investasi perbuatan benar sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menginvestasikan sesuatu hal yang salah. Jangan kita menabur perbuatan yang salah. Memang saat berbuat salah kita mendapatkan kenikmatan. Kita senang. Kita sengaja berbuat salah dengan menghakimi orang, sengaja korupsi, tidak jujur dalam hidup kita. Kita sengaja melakukan dosa-dosa yang mungkin itu sangat kita nikmati. Kita mendapatkan keuntungan dari kita berbuat dosa. Tetapi semuanya itu cuma sementara. Tetapi perbuatan benar kita akan menyertai kita sampai akhir hidup kita dalam hidup kekekalan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita investasi sebanyak-banyaknya untuk kita hidup secara benar. Saat kita berani hidup jujur, hidup kudus, melakukan yang benar, berani bayar harga untuk melakukan hidup benar, perbuatan benar, kita akan menyertai dalam kehidupan kekekalan kita. Sampai saat ini mungkin kita tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar. Saat kita tergoda untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ingat firman yang satu ini, investasi perbuatan benar. Banyak kita melihat orang-orang yang jahat, oh kok berkelimpahan. Orang-orang yang hidupnya nyeleweng dari firman Tuhan, mereka kelihatannya diberkati. Kenapa justru orang yang kejam, orang yang jahat semakin diberkati? Sedangkan saya ya Tuhan, hidup yang sudah saya lakukan adalah hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Semakin hari saya melakukan firman Tuhan, semakin hidup saya berkekurangan. Semakin saya menghadapi masalah-masalah yang mungkin tidak ada jalan keluar. Tapi ingat Bapak Saudara, bahwa dalam Amsal 3 ayat 31-32, janganlah iri
hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang-orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Mungkin kita tergoda, tapi jangan untuk memilih jalan yang sesat, karena masa depan sungguh ada bagi kita yang melakukan firman-Nya. Mungkin saat-saat ini kita belum menikmati berkat Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita belum menuai apa sudah kita tabur. Tapi ingatlah, jadilah orang jujur. Jadilah orang yang suka memberi. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang baik hati. Jadilah orang yang suka investasi perbuatan baik. Poin yang ketiga, investasi doa. Waktu kita menginvestasikan waktu kita untuk berdoa sama Tuhan, akan membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Waktu tersebut pula yang menjadikan kita menjadi orang-orang kuat, menghadapi kesulitan apapun sehingga kita tidak jatuh dan tergeletak. Kita diberikan kemampuan pada Tuhan, kita diberikan kekuatan di saat kita datang pada Tuhan, menyerahkan hidup kita, menyerahkan masalah pergumulan kita dalam setiap doa-doa kita. Yesus juga menginvestasikan waktunya untuk berdoa. Dia mencari tempat yang sunyi dan sepi untuk menyendiri, yaitu berdoa. Di masa-masa sekarang ini doa merupakan kekuatan yang tidak terbatas. Kita adalah manusia dan kemampuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kepandaian kita terbatas. Tetapi Dia, Tuhan, tidak terbatas dalam kekuatannya, dalam kuasanya untuk memberkati saya dan saudara. Kita harus menyatukan diri dengan kekuatan itu, kekuatan dari Tuhan, sehingga kita tidak akan menghadapi keterbatasan dalam hidup kita. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara terkasih, selain doa menjadi kekuatan kita saat-saat ini menghadapi akhir-akhir zaman yang sangat-sangat mengkhawatirkan, doa juga merupakan salah satu investasi untuk masa kekekalan nanti. Kita berinvestasi untuk masa depan kita, untuk menyimpan berkat untuk hari-hari mendatang. Seperti Wahyu 5 ayat 7-8, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta ini. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Allah, anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dengan kata lain, doa-doa umat Allah secara kolektif untuk mengisi mangkuk surgawi dengan aroma yang sedap, seperti korban bakaran yang dilakukan para penatua. Ketika kita berdoa, ketika kita mengisi waktu kosong kita mengisi cawan surga pada waktu Tuhan yang terbaik. Doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa kita akan bekerja dengan kuasa api Allah dan dilempar kembali ke bumi untuk mengubah situasi kita. Itulah kekuatan doa. Doa bisa mengubah segala sesuatu yang mustahil bagi manusia dan tidak mustahil bagi Tuhan. Berdoa berbicara tentang ketekunan. Berdoa dengan sungguh-sungguh memiliki makna yang serius dalam niat, tujuan, dan usaha. Hal itu juga bisa berbicara soal motivasi yang tulus, aktif, dan rajin. Berdoa sungguh-sungguh bukan tentang banyaknya kata-kata yang bisa kita susun dengan baik, dengan indah, atau bagaimana cara kita berdoa. Selama doa kita tulus dengan penuh iman, maka doa kita akan memenuhi cawan surgawi. Doa ini menjadi investasi yang dapat kita rasakan, dan saat ini Bapak Saudara,
di saat kita menginvestasikan waktu doa kita. Rasakanlah berkat yang akan terus ada dari hari ini sampai kekekalan. Jadi pelajaran hari ini kita tahu bahwa zaman-zaman akhir ini dunia akan penuh dengan kekhawatiran. Dunia akan berakhir, tapi mari kita berpikir investasi apa yang perlu kita lakukan untuk kekekalan nanti. Ibadah kita, perbuatan benar kita, dan investasi doa kita. Amin. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan akan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan menginvestasikan hidup kami dengan investasi ibadah kami, perbuatan benar kami, dan investasi doa. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang akan terus memberikan kekuatan iman pada kami untuk kami menghadapi hari-hari yang semakin jahat. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh mukjizat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan kami akan menerima berkat-Mu dan Kau akan menurunkan berkat-Mu atas setiap kami. Biarlah Kau akan memberkati hidup kami, perjalanan hari ini Kau Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami nyerahkan Tuhan waktu hari ini, biarlah Engkau berkarya penuh atas hidup kami. Berkatilah Tuhan setiap aktivitas kami, sehingga Tuhan hidup kami jadi hidup yang lebih berkenan pada Tuhan. Dan hidup kami hari ini jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga Tuhan kasih Yesus, Injil kerajaan Yesus terpancar atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah tangan kuat kuasa Tuhan dan kendali Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, tetap semangat, terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jesus bless you.